Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian kitab salaf pada pagi hari ini, yang sebelumnya video saya menjelaskan tentang bagaimana cara bertayamum dan apa alasan kita bertayamum dan apa saja rukun-rukun kita bertayamum. Dilanjutkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perkara najis. Apa sih najis itu? Apakah setiap sesuatu yang perkara itu kotor itu hukumnya najis? Mari kita bersama-sama menyimak kajian kitab salaf di pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi ikiku ana swiji pasal. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Wa kullu ma'in lan utawi saben-saben perkara kang cuwèr. Kharaja kang metu apa kullu ma'in metu minas sabilaini saking dalan loro. Najisun iku hukume najis ilal mania kejaba mani. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa semua perkara yang cair yang keluar dari dua jalan, baik ubul maupun dubur, baik jalan depan ataupun belakang, itu hukumnya najis, terkecuali sperma. Kalau mani atau sperma hukumnya suci. Bab mani kan termasuk min jumlahil ma'i, tergolong atau kategori dari perkara yang cuer atau cair. Jadi semua perkara yang cair itu hukumnya najis yang keluar dari baik melalui kubul maupun dubur, terkecuali sebagaimana riwayat hadis Imam Bukhari radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tafarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Imam Anas berkata bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak membuang hajatnya, maka
Imam Anas ini ya, maksudnya saya itu Imam Anas, sahabat Anas, mempersiapkan air untuk beliau, lalu Kanjeng Nabi membasuhnya dengan menggunakan air yang disiapkan oleh sahabat Anas. Membasuh apa? Air asarul kharij minal kubul wal dubur. Jadi Kanjeng Nabi sesudahnya membuang hajat, beliau membasuh asarul kharijnya itu ya, yaitu kotoran-kotorannya itu dibasuh dengan air. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur hukumnya najis, sehingga Kanjeng Nabi membersihkan. Itu terkecuali sperma. Kalau sperma hukumnya juga wonten riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwa Sayyidina Ali itu termasuk wong lanang muda, orang yang sering mengeluarkan madhi. Ini Sayyidina Ali. Ini dalam hadis ya. Jadi Sayyidina Ali itu lelaki yang sering mengeluarkan madhi, sehingga ia malu menanyakan kepada Kanjeng Rasul tentang hukum madhi itu, hukumnya najis atau suci. Namun Sayyidina Ali malu menanyakan kepada beliau. Lalu Sayyidina Ali menyuruh kepada sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad menanyakan tersebut. Lantas Kanjeng Nabi menjawab, bihil wudu. Itu cukup dengan menyuruh Kanjeng Nabi untuk berwudu. Jadi hukumnya tidak najis. Tapi kalau riwayat Muslim redaksinya yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo intadir ba'da suwaya. Ya, yang dikandung maksud madhi di sini ini disuruh wudu, namun riwayat Muslim itu membasuh kelaminnya dan berwudu, menunjukkan bahwa madhi itu hukumnya najis. Sebab Kanjeng Nabi menyuruh membasuh, setelah membasuh atau membersihkan kita berwudu. Ini ya, jadi yang dihukumi suci itu adalah sperma. Kalau mati tetap hukumnya najis, wajib dibasuh, dan kita sunnah berwudu. Kadang orang yang mengeluarkan madhi itu ya, kalau kita tahu jeli sesuatu yang keluar itu, madhi itu adalah air yang berwarna kuning ya, lembut sekali, lama kuning. Ini keumumannya itu keluar itu di saat bergejolak syahwat. Jadi kalau bahasa Arab di saat intisar syahwat. Ini keumuman. Jadi di saat kita itu sangat bersyahwat sekali, sehingga itu sering mengeluarkan madhi. Wa ghuslu jami'il abwal wal awras wajibun
wa ghusyu jami'il abwali lan utawi mbasuh sekabiane piro-piro uyuh wal aurasi lan piro-piro kotoran iku wajibun iku wajib. Membasuh semua perkara najis baik air kencing ataupun kotoran itu hukumnya wajib. Illal baulas sobiyi angin uyuhe bocah cilik lanang alladzi kang lam yakul kang burung mangan sapa sobi atau ama ing pang terkecuali air kencingnya anak kecil laki-laki. Awas, ini mengecualikan air kencingnya laki-laki yang belum makan sekali, belum makan sama sekali, terkecuali ASI. Bab itu hukumnya anak laki-laki kecil yang belum makan, cuma ASI air susu ibu saja, dihukumi najis mukhaffafah. Kita ingat najis itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassito, yang ketiga najis mughal. Kalau najis mukhaffafah ini contohnya air kencing laki-laki yang belum makan sama sekali, cuma air susu ibu. Kalau perempuan tidak ada najis mukhaffafah, itu tidak ada, adanya najis mutawassito. Ya, ini berlakunya najis mukhaffafah itu bagi anak laki-laki. Saya ulangi, membasuh semua air kencing dan kotoran itu hukumnya wajib, terkecuali air kencing anak kecil yang belum makan, terkecuali air susu. Fa innahu mongko satemene Paulus sobi iku ya turu iku nyut bisa suci opo Baulus sobi birosil ma'i kelawan nyiprate banyu alaihi ing atase baulus sobi yang panggonan masjidnya. Cara membersihkan air kencing anak kecil yang najis mukhaffafah itu cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Tapi kalau najis mutawassito bukan sekedar menyiram saja, tapi harus membasuh, mengalirkan sampai air tersebut mengalir. Tapi kalau najis mukhaffafah cukup kita menyiramkan pada tempat najis tersebut, sekalipun tidak mengalir. Begitu cara perbedaan cara membersihkannya, ya, mana najis mukhaffafah, mana najis mutawassito. Tapi yang jelas contoh daripada najis mukhaffafah itu hanya air kencingnya anak laki-laki yang belum makan sama sekali, terkecuali air susu. Kalau seumpama bayi tidak makannya, tidak menyusui dengan air susu ibu, gimana hukum? Misal instan, susu instan, itu berarti keluar dari najis mukhaffafah, tapi termasuk najis mutawassito. Itu air susu instan itu ya tetap saja itu berarti sudah makan, ya. Saya kira bisa dipahami
Jadi najis mukhaffafah itu contohnya itu bagi anak balita, bayi yang belum makan sama sekali, kecuali air susu. Kita lanjutkan pengajian. Wala yu'fa'an syai'in minan najasati ilal yasir minad dami wal qai. Wala yu'falan oratin ampuraan syai'in saking sewiji-wiji minan najasati saking piro-piro perkara kang najis ilal yasiru kejaba apa perkara kang sithik minad dami saking darah wal qailan utahan. Sesuatu dari perkara najis itu tidak dimaafkan. Artinya tidak diampura, tidak dimaafkan terkecuali sedikit dari darah atau dari utahan. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun, wa malan hewan la nafsa kang ora nana, la nafsa kang ora nana sa'ilatun wa malan barang intadir ba'daswa wa malan hewan la nafsa kang ora nana dheweke iku maujud lahu kadema apa sa'ilatun apa perkara kang milih lahu kadwedam ya. Wabalan hewan lanap sakang oranana awak dheweke hewan iku maujud lau kadedam apa sa'ilatun apa perkara kang milih. Dan juga hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti semut, apalagi nyamuk, lalat dan lain sebagainya. Itu kan hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ini juga dimaafkan. Sekali lagi yang dimaafkan adalah sedikit dari darah dan sedikit usaha serta hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Sehingga idza waqain dalam nalikane tiba apa malanab salau sa'ila il inai ing dalam wadah wa matalan mati apa malanab salau sa'ila langsung hewan juga gak masalah. Wa matalan mati apa hewan bihi ing dalam ina fa innahu mongko satemene hewan iku la yunajjisuhu iku ora najisake po hewan hu ing ina ma fil ina ya la yunajjisuhu iku ora bisa najisake apa ma sing nyemplung hu ing ma fil ina. Sehingga hewan yang tidak punya, tidak memiliki darah yang mengalir itu tatkala masuk pada wadah, masuk pada bejana, ya misal masuk pada kopi, masuk pada air teh, ya, mati, maka hewan tersebut tidak bisa menajiskan teh atau kopi. Ini sebagai contoh saja biar bisa dipahami. Jadi kalau lalat nyemplung ke kopi cukup diambil saja. Itu kan misalkan mati lalat tersebut, maka cukup diambil saja. Cukup diambil saja dan kopi tetap halal, tidak najis. Nah, tapi ada etikanya lalat. Kalau lalat ini ya, kalau lalat masuk pada air teh atau kopi, kita lihat lalatnya. Kalau nyemplung di air, sayapnya itu tidak, maksudnya tidak ke dalam.
maka ambillah, jangan dicemplung lagi. Tapi kalau etikanya ini etika ya, ini kalau sayapnya nanti cemplungan artinya sudah masuk ke dalam, maka yang satunya sayapnya itu belum masuk, sekaliannya jadi cemplungkan. Katanya itu hikmahnya salah satu di antara dua sayap lalat tersebut itu sebagai obat. Hikmahnya seperti itu. Dan juga yang jelas itu etika saat air kita itu kecemplungan dengan hewan yang tidak memiliki darah yang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal qalba. Wal hayawanu lan utawi hewan kulluhu yusakabe hewan iku tahirun iku suci. Setiap hewan hukumnya suci illal qalba angin aswal khinziro lan celeng. Kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Bagaimana ini? Semua hewan hukumnya suci terkecuali anjing dan celeng atau babi. Wama lan haram wama lan hewan, gitu aja. Wama lan hewan tawallada kang lahir apa ma min huma saking kalb wal khincir au min ahadima utawa saking salah sijine kalb wal khincir. Hewan semuanya itu suci terkecuali anjing, babi, dan hewan yang lahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Baik nanti itu hasilnya itu anaknya itu habis anaknya itu keluar, anjing dengan apa, dengan hewan yang suci, di anaknya tetap dihukumi najis. Wal maitatu kulluha najisatun ilas samaka wal jarud wal adamiyah. Wal maitatu lan utawi batang kulluha yusukabiyane batang iku najisatun iku hukume najis ilas samaka kejaba batang iwak wal jarud lan belalang wal adamiyah lan anak adam. Bangkai semuanya hukumnya najis terkecuali bangkai ikan, belalang, dan anak adam. Nah, bangkai semuanya najis, itu terkecuali tiga: bangkai ikan, bangkai belalang, dan manusia. Wa yuksalul ina'u min bulukil kalbi wal khincir. Wa yuksalul lan den basuh opal ina'u opo wadah min bulukil kalbi saking oleh jilate asu wal khincir lan babi utawi celeng sab'a marratin kelawan itu piro-piro ambal. Ihdauna utawi salah sijine sab'a marratin iku biturobin iku kelawan intadir iku biturobin iku den campur kelawan debu. Membasuh wadah, membasuh ina, bejana dari jilatan anjing dan babi dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satu tersebut dicampur dengan debu. Ini cara mensucikan jilatan babi. Membersihkannya itu dengan cara membasuh
7 kali basuhan, dan salah satu basuhan tersebut ada yang dicampur dengan ini cara maksudnya ya. Wa yuksalu min sairin najasati marotan ta'di alaihi. Wa yuksalu lan den basuh apa min sairin najasati saking sekekerine piro-piro perkara kang najis marotan kelawan saambalan ta'di kang bakal teko apa marroh alaihi ing atase intatir ba'da suwaya. Wa yuksalu min sa'iri wa yuksalu lan den basuh apa inna min sa'irin najasati saking sekekerine piro-piro perkara kang najis marrotan kelawan sak ambalan tak dikang kang bakal teko pemarroh alaihi ing atase ina. Tapi kalau selain najis mughalladho, cara pembersihannya cukup dengan satu basuhan. Wa salah satu lan utawi telu iku abdul luwih utama, namun 3 basuhan itu lebih baik ya, sekalipun 1 kali sudah cukup, tapi yang lebih afdal itu 3 kali. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat. Wa idza takhallalat lan ing dalem nalikane dadi cuka apa al-khamratu arak binafsiha kelawan awak dheweke khamrah tahurat mongko suci apa khamrah. Jika arak menjadi cuka dengan sendirinya maka hukumnya suci. Arak didiamkan tanpa melalui proses itu hukumnya suci. Menjadi cuka artinya nanti cukanya itu hukumnya suci, tapi syaratnya itu mangleh atau berpindah menjadi cuka itu tanpa ada pemrosesan terlebih dahulu, didiamkan saja tapi menjadi cuka itu nanti hukumnya suci. Wa in khullilat lan ing dalem nalikane dadi cuka apa khamrah bitor hisaiin kelawan sebab nyemplungaken sesuatu fiha ing dalem khamrah lam tadur mongko ora suci apa khamrah. Ini contoh berarti ada usaha pemrosesan. Kalau toh arak menjadi cuka dengan sebab proses, ini kan mencontohkan ada proses, ada penyengajaan khamrah dibuat cuka dengan apa, menaruh sesuatu di dalamnya ya, mencampurkan sesuatu di dalamnya, maka itu hukumnya tidak suci. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu tiba. Faslun ay hadza faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Kita lanjutkan ya biar sampai kitab sholah. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu dimai telu piro-piro darah. Ini sebagaimana dalam kitab Masailul Haid ya. Sebab kitab matan goyah patah kita ada bab yang menerangkan tentang ini sama gitu ya, bab fikih
Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu dimain metu pira-pira darah. Pasal ini menerangkan bahwa 3 darah yang keluar dari farji perempuan, dari kemaluan perempuan ya. Yang pertama damul haidi yuswiji darah haid wan nifas lan nifas wal istihadhah lan istihadhah atau darah kotor. Jadi wong wadon yang barangkali belum pernah mengeluarkan karena mengingat usia, maka jangan kaget nanti akan keluar darah. Itu 3 darah, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah. Terus apa sih darah haid, darah nifas dan istihadhah? Fal haidu mongko tawi aran haid wa yuhaid iku adamu iku darah al kharij kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabil sihati ngatasé dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab manah utawi lahiran. Yang dinamakan haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ya, atas jalan sehat, artinya tidak ada penyakit, tanpa ada unsur melahirkan. Sebab kalau melahirkan nanti mengeluarkan darah, tapi darah itu darah haid, nanti dikatakan darah nifas. Nah, sekarang ciri-ciri ini darah haid, darah yang lain istihadhah misalkan bagaimana? Walau nuhulan utawi warnane haid, ya nih coba kita perhatikan. Mestinya itu bukan perempuan saja, laki-laki pun harus bisa membedakan mana haid, mana istihadhah, mana darah nifas. Makanya harus menyimak laki-laki juga. Ini ciri-ciri darah haid. Walau nuhulan utawi warnane haid iku aswad luwih ireng. Jadi darah haid itu warnane hitam, merah kehitam-hitaman. Nah, ingat niki wong wadon. Ini bagi perempuan. Aswadu itu lebih hitam, merah kehitam-hitaman. Kalau merah itu jangan dianggap itu adalah darah haid. Muhtadimun kang laraaken di saat mengeluarkan darah haid itu terasa panas perutnya, kayak diremes gitu. Muhtadimun kang panas, ladda untur kang laraaken. Lanang ini kalau laki-laki ya nggak merasakan, tapi bagi perempuan ini merasakan. Tapi yang jelas ini laki-laki paling tidak tahu warna haid, sehingga tahu nanti istrinya apa, ini darah apa, ini darah haid, ini darah istihadhah dan lain sebagainya. Jadi warnanya itu merah kehitam-hitaman. Dan di saat mengeluarkan itu terasa panas dan menyakitkan. Gitu. Ya, itu ya. Wan nifasu wa adamul al kharij akibal wiladah. Wan nifasu lan utawi aran nifas wa yon nifas ibadamu iku darah al kharij kang metu apa darah akibal wiladati ing dalam sawise mana sing diarani darah nifas niku nggih menika darah ingkang medal sak sampunipun sempurna melahirkan. Setelah melahirkan nanti mengeluarkan darah nifas. Itu namanya darah nifas yang mengikuti di saat melahirkan. Wal istihadhah wa adabul kharij fi khairi ayam al haid wan nifas. Yang diarani istihadhah wal istihadhah tulan utawi aran darah istihadhah. Wa yo istihadhah
iku adam iku darah al khariju kang metu min fi ghairi ayyamil haidi ing dalam sakliyane piro-piro dinane haid wan nifas ilan nifas. Darah yang ketiga dinamakan darah istihadah. Itu apa? Istihadah itu darah yang keluar ya di hari-hari yang bukan hari haid dan nifas. Ini namanya darah kotor. Istihadah itu darah kotor. Yang wong wadon mengeluarkan darah istihadah tetap wajib menjalankan ibadah sholat. Ya. Nanti dikatakan ini yang beban seorang perempuan itu begitu. Makanya harus tahu membedakan mana darah istihadah, mana darah haid. Kapan kita haid, kebiasaan kita haid, tanggal berapa, paling selisih 1 hari 2 hari. Kalau darah istihadah ini darah kotor. Jadi darah kotor itu biasanya perempuan yang sering mengeluarkan darah istihadah itu di saat stres, ya, kecapean. Ini diantaranya. Ini perempuan sing mengeluarkan istihadah. Beban, pemikiran, stres, kecapean, gitu. Ini kadang-kala mengeluarkan darah istihadah. Wa qalul haidi yamun wa lailatun. Sekarang meneruskan tentang sedikit-sedikitnya haid. Wa qalul haidi lan utawi luwih sithik-sithik haid iku yaumun iku saina wa lailatun lan sawengi. Sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Berarti dihitung 24 jam. Ada perempuan yang haidnya itu 1 hari 1 malam. Jadi dur. Kalau musuh umpama kita haid jam 1 ketemu jam 1 lagi 24 jam. Keluar terus netes. Itu 24 jam. Ada? Ya kemungkinan ya ada. Tapi jarang, sedikit. Itu sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Jadi keluar terus dur gitu ya. 24 jam kalau jumlah 24 jam. Wa karuhulan utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Yang terbanyak ini yang terbanyak haid itu 15 hari. 15 hari. Kalau toh perempuan haidnya 15 hari berarti termasuk perempuan haid yang lama itu 15 hari. Tapi kalau kita 15 hari ini misal 15 hari kita haid. Ini kalau dihitung keluar haidnya itu 24 jam. Ada perempuan yang menghitung keluarnya darah hari ini sekian jam, besok sekian jam, ya, besoknya lagi ini tidak mengeluarkan hari ini, ya, selang beberapa hari keluar lagi hanya beberapa menit, 1 jam, 20 menit dan lain sebagainya. Kalau dihitung itu harus 24 jam. Luar biasanya beban untuk wanita. Wa ghalibu lan utawi kaprah-kaprah haid iku situn iku 6 hari au sabun utawa hitung dina. Tapi keumuman perempuan haid ini 6 hari 7 ya, 6 hari tetap dihitung 24 jam. Coba saja ya, sampai sekarang ini kaum Hawa ya, khususnya kaum Hawa, coba di saat haid itu dihitung keluarnya
Itu ada 24 jam. Ini haid, sedikit-sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam, yang terbanyak adalah 15 hari. Kalau dari 15 hari 16 keluar masih mengeluarkan darah, itu berarti sudah diponis dikatakan darah istihadhah. Jadi 15 hari kita bebersih, bersuci dan menjalankan sholat. Keluar lagi itu dinamakan darah istihadhah dengan cara kita memperban. Itu disucikan dulu, dibasuh dulu, itu sebab darah istihadhah yang lebih dari 15 hari. Tapi ya keumuman 6 hari, 7 hari ya. Kalau perempuan haidnya itu 15 hari ya kelamaan, kasihan bapaknya. Gitu. Wa qalun nifasi lahdatun wa aktaru sittuna yauman wa ghalibu arba'una yauman. Wa qalun nifasi lan utawi luwih kitik-kitik nifas iku lahdatun iku sak kecrotan. Wa aksaru lan utawi luwih ake-ake nifas iku sittuna iku 60 yauman apane dinane. Wa ghalibu lan utawi lu kaprah-kaprahe nifas iku arba'una iku 40 yauman apane dinane. Sedikit-sedikitnya nifas adalah 1 kecrotan. Seketika itu habis melahirkan sempurna baru keluar darah. Itu ada yang seperti itu. Terus selanjutnya itu tidak mengeluarkan darah lagi. Itu berarti darah nifas hanya sekali itu. Tapi wa aksaru sittuna yauman, yang terbanyak coba ya, yang paling banyak mengeluarkan darah nifas itu 60 hari, zamannya 60 hari. Jadi wong lanang ya prekisit ya mas ya, kalau di saat istrimu habis melahirkan ya prek dulu 60 hari. Wa ghalibu arba'una yauman, dan keumumannya itu perempuan yang menyandang nifas 40 hari. Kita tergantung perempuannya ya, itu nggak bisa ditentukan. Tapi keumumannya 40 hari. Kalau nifas seketika itu habis melahirkan mungkin juga ada. Tapi tetap ada yang mengeluarkan darah-darah sampai 40 hari, dan itu keumumannya. Dan ada pula lebih dari 60 hari. Kesimpulannya kalau ada perempuan habis melahirkan menghitung sampai 40 hari lebih mengeluarkan darah terus, kita jangan kaget, itu berarti masih mengeluarkan darah nifas sampai 60 hari. Oh 60 hari kok masih keluar terus? Misalkan, lah itu berarti kembali darah istihadhah ya. Kalau sudah 60 hari sudah terbanyak itu mengeluarkan darah sampai 60 hari, kita sudah dicukupkan. Berarti bersih, kita mandi hadas besar, kita mandi. Nah, kalau mengeluarkan darah lagi itu tidak bukan dikatakan darah nifas, tapi darah istihadhah, wajib menjalankan sholat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu zamani tahitu fil mar'ah isbus sinina. Wa qallu zamanin lan utawi luwih titik-titike waktu utawi masa tahitu kang etihi ing dalam zaman sapa al mar'atu sapa wong wadon ikut isbu sinina songo piro-piro tahun. Ini sudah disinggung dalam kitab Masailul Haid ya, dalam kitab Masailul Haid bahwa minimal usia perempuan mengalami haid itu 9 tahun, genap umur 9 tahun. Ini dulu 9 tahun itu kalau orang Arab 9 tahun sudah gadis, sudah gede. Sehingga ada 9 tahun, 10 tahun sudah menikahkan.
Tapi kalau zaman sekarang 9 tahun mungkin belum ya. Ini ya mayoritas, maksudnya mayoritas itu 9 tahun itu perempuan belum mengalami haid. Tapi itu jelas dikembalikan kepada watak perempuannya tersebut. Kalau sudah dewasa pergaulannya ya pergaulan dengan orang dewasa itu bisa jadi sudah. Sebab nanti 9 tahun itu kalau sudah keluar haid itu sudah dinyatakan balik gitu. Mulai kita balik berarti kita ada kewajiban ketaklif menjalankan ibadah sholat dan menjalankan ibadah yang lain. Sudah balik kalau sudah keluar haid itu batasan orang yang sudah balik. Wa qalul hamli sittatu asyhurin lan utawi luwih kitik-kitike meteng hamil ya hamil iku satu asyhurin iku 6 pira-pira bulan. Sedikit-sedikitnya hamil wong wadon ya. Perempuan itu 66 bulan. Jadi jangan kaget kalau umpama ada perempuan melahirkan cuma 6 bulan. Sebab itu paling sedikit 6 bulan itu. Ya. Ada yang 6 bulan itu melahirkan. Kalau zaman dulu 6 bulan normal, tapi kalau zaman sekarang mungkin tidak normal karena fisiknya itu berbeda dengan zaman dulu. Wa sarulan utawi luwih akeh amel iku arba'u sinina 4 pira-pira tahun. Yang terbanyak ya, usia hamil itu 4 tahun. Ada sekarang 4 tahun. Saya kira enggak ada yang 4 tahun. Padahal emang itu begitu. Jadi paling terbanyak hamil wanita itu 4 tahun. Tapi karena mungkin keadaan fisiknya itu sekarang itu kan zamannya, jadi umatnya Kanjeng Nabi ini adalah akhirul zaman, itu adalah perempuan yang lemah. Kita itu lemah, sehingga kita kalau membebani hamil lebih dari 9 bulan saja itu sudah kita beban. Ya, mengkhawatirkan gitu ya, khawatir tidak kuat. Makanya kan kalau sudah waktunya 9 bulan itu kita disesar dan lain sebagainya. Itu ya memang terutama fisik kita, yaitu fisik kita seorang perempuan di saat hamil. Jadi kalau kita diambil dari keumuman saja, keumumannya wa ghalibu atau asdur lan utawi luwih wa ghalibu lan utawi aprai hamil ikuti satu asyurin iku sanga pira-pira bulan. Keumumannya orang hamil itu 9 bulan. Kalau lebih dari 9 bulan mungkin khawatir karena fisik, karena enggak kuat, seperti itu saja. Makanya di sini ada alternatif solusi medis, yaitu dengan cara sesar. Padahal itu kalau kita melihat dari mayoritas kebanyakan terbanyak di saat hamil itu sampai 4 tahun. Jadi itu melihat fisiknya tersebut. Ya. Kita lanjut wa yahrumu bil haidi wan nifas. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid wan nifas lan nifas apa samaniyatu asya'a wudu pira-pira suwiji-wiji. Bagi orang haid dan nifas haram melakukan 8 perkara ini. Ya, saat menguatkan haid nifas ini haram melakukan 8 perkara. Yang pertama as-sholatu ya sholat, enggak boleh menjalankan sholat kalau orang haid. Ya. Sholat hukumnya haram. Wasaumu berpuasa, wa qiraatul Qur'ani
lan maca Quran, membaca Al-Quran hukumnya haram. Wa maskul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Al-Quran jelas, mushaf saja tidak bisa. Mushaf itu seumpama kita Quran ada mushaf, ada bacaan-bacaan Al-Quran, itu ya mushaf sobekan itu tidak boleh. Kita menyentuh nggak boleh, membawa juga tidak, hukumnya haram. Wa dukhulul masjidi lan mancing masjid, wong head nggak boleh masuk ke masjid. Wa tawafu dan bertawaf, wal wat'u lan wati, nggak boleh kita saat head atau nifas berhubungan suami istri, rek wong lanang di saat wadon dalam keadaan head. Ya, wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng, haram ngalap seneng-seneng bima kelawan anggota baina surroh kang tetep ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul, juga haram ya ngalap seneng-seneng dengan istrimu anggota di antara baina surroh waruk di antara pusar dan apa warubah dan warubah dan dengkul, warubah dan lutut nggak boleh. Perempuan ngalap seneng-seneng yang menggoda istrinya, yang bermain di antara anggota surah warubah antara pusar dengan lutut, sebab berbahaya. Kalau kita bermain di antara surah warubah kita terjerumus, itu maksudnya ya. Jadi haram hukumnya. Lebih baik laki-laki sebagai suami itu saat istrinya dalam menyandang haid atau nifas berpisah sementara ya. Wa yahrumu 'ala junub, wa yahrumu lan haram 'ala junubi ing atase wong kang junub, wong duweni hadas apa khamsatu asya alima pira-pira suci. Haram bagi orang yang menyandang junub, ya, perempuan baik laki-laki maupun perempuan ya, yang menyandang junub itu haram melakukan 5 perkara. Yang pertama adalah as-salat, salat. Maklum, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, wa maskul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa tawafu lan bertawaf, wa lubsulan meneng il masjidi ono ing masjid. Enggak boleh orang, haram ya bagi orang menyandang junub sholat, baca Al-Quran, menyentuh mushaf, apalagi membawahnya, menyentuh saja tidak boleh ya. Bertawaf, wat tawafu lan bertawaf, wa maskul mushafi lan gepok mushaf, intadir ya bener ya. Wa tawaf, walubsulan meneng fil masjidi ing dalam masjid, tidak boleh orang yang junub diam di masjid, tidak boleh, hukumnya haram. Wa yahrumulan haram alal muhdisi ing atase wong kang nyandang hadas, ini hadas kecil maksudnya ya, orang yang tidak punya wudu ya, ini haram melakukan salah satu asya piro-piro suwici-wici, yaitu 3 perkara yang dilarang bagi orang yang muhis, orang yang menyandang hadas. Yang pertama adalah as-sholat, menjalankan sholat. Tidak boleh kita tidak punya wudu kita melakukan sholat, hukumnya haram ya. Wa tawafulan bertawaf, tidak boleh. Wa maskul mushafi lan gepok mushaf, menyentuh mushaf, menyentuh. Wa hamluhu lan
gawa mushaf. Ini diharapkan bagi orang yang tidak memiliki wudu, yaitu pertama adalah sholat, yang kedua bertawaf, yang ketiga menyentuh mushaf dan membawanya. Ya. Kitabus sholati as-sholatul mafruḍah khamsun ad-duhru wa awwalu waqtiha. Kitabus sholati ay hadza kitabus sholah utawi iku kitab nerangkan sholat, menginjak bab menerangkan tentang sholat. As-sholatu utawi sholat al-mafruḍatu kang den berdoakan iku khamsun iku ana 5. Sholat yang diwajibkan ada 5 waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh ini kewajiban kita, umat Islam wajib menunaikan sholat 5 waktu sebagaimana dalam ayat firman Allah, inna sholatan kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata satemene sholat iku kanat iku apa sholat iku alal mukminina ing atase pira-pira mukmin iku kitaban iku den farduaken mauqutan kang den waktu utawa den tentuaken waktu. Firman Gusti Allah satemene sholat itu wajib atas beberapa orang mukmin, tiap-tiap orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Ini ke surat An-Nisa ayat 103. Juga ada sebuah hadis, ini dalil masyru'iyah mengenai tentang kewajiban sholat. Itu diantara tadi firman Allah. Ada hadis yang jadikan pedoman buat kita, itu dari riwayat Imam Bukhari, Muslim, bahkan selainnya juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Ini ada hadisnya. Artinya Islam itu dibangun atas 5 pilar. Nah, Islam itu didirikan atas 5 pilar. Yang pertama yaitu syahadat. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat. Ini Islam itu dibangun dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nggak perlu kita dikibar-kibar syahadat dengan cara bendera kibar-kibar, tidak perlu. Sudah Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dinamakan kalimat syahadat. Wa iqamis sholati lan diriaken sholat. Yang kedua ya, Islam terbangun dengan 5 perkara atau 5 pilar, itu mendirikan sholat. Jadi kalau orang yang tidak melakukan sholat berarti orang yang merubuhkan agama, merusak agama. Wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Luar biasa kalau kita berbicara tentang zakat. Ya, luar biasa sekali sebab ini sangat minim sekali bagi
orang yang benar-benar melakukan kewajiban zakat. Kadangkala orang itu mengeluarkan sesuatu harta dari harta itu menganggap mengurangi. Tapi mudah-mudahan dengan kajian kita melalui channel saya, channel Kang Manap, yaitu kajian kitab salaf, ini kita bisa mengambil manfaatnya ya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan, khususnya saya pribadi ya. Wal haji, dan berhaji ya, wasaumi Ramadana, dan berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan ini sebentar lagi ya, beberapa bulan lagi kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, insya Allah, kalau Allah menghendaki, sebab umur kita tidak tahu. Tapi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita menemui bulan-bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, keselamatan, dan senantiasa kita bisa kuat menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pengajian ini mungkin durasinya itu terlalu panjang ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi